Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. Jadi sebelum kita memulai kajian kita pada hari ini, alangkah baiknya kita bacakan surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan pahalanya kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, para sahabatnya, dan kemudian kepada tabi'in, pada para ulama, orang-orang soleh, khususnya kepada guru kita Syekh Abdullah Al-Harari. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ini alhamdulillah kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempatan sehingga kita masih bisa meluangkan waktu untuk memurajaah ilmu yang mungkin kita sudah sering mendengarnya, sering mempelajarinya, bahkan mungkin sebagian sudah hafal mungkin kitabnya ya. Jadi karena permintaan dari teman-teman semua, murojaah kita dalam seminggu diadakan 3 hari. Jadi saya lihat baiknya kita bagi dengan 3 ya, 3 bagian. Hari pertama yaitu bab aqidah, bab keduanya fiqih, dan terakhir bab akhlak. Jadi karena ini adalah hari ketiga, hari Ahad, insyaallah kita akan membaca bagian dari bab akhlak. Ya, seperti biasa kita hadirkan niat yang ikhlas untuk memurojaah kajian ilmu agama. Dengan niat ini semoga kita diberikan taufik, kekuatan untuk selalu melaksanakan ketaatan dan terjauhi dari segala kemaksiatan. Khususnya kita berada di bulan Ramadan ini. Amin amin ya rabbal. Jadi mungkin karena kebanyakan ya tidak memegang berupa fisik ataupun yang bahasa Arab ya. Mungkin kedepannya kita akan membaca terjemahannya saja biar lebih mudah mungkin, lebih mudah, lebih bisa dipahami. Ya, karena untuk hari ini kayaknya belum bisa diadakan ininya, terjemahannya. Untuk hari ini akan saya baca bahasa Arabnya saja, dibacakan bahasa Arab. Ya, baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah, al-wajibatul qalbiyyah. Al-wajibatul qalbiyyah. Jadi kalau bisa diaktifkan videonya itu sangat baik. Itu memudahkan ya. Kayak ada pengaruhnya ya kalau seandainya belajar kayak gini dengan diaktifkan videonya biar lebih fokus belajarnya. Al-wajibatul qalbiyyah. Al-wajibatul qalbiyyah. Ini menjelaskan tentang kewajiban hati.
Al-wajibat. Nanti kita singgung-singgung sedikit bahasa Arabnya ya. Al-wajibatu. Jadi nggak jauh. Bahasa Arab itu kadang sebagian kalimatnya itu nggak jauh dari bahasa Indonesia. Al-wajibat berarti kewajiban, wajib. Al-qalbiyah itu kewajiban hati. Ba'dama takallama al-musannifu rahimahullahu ta'ala 'ala al-muamalat. Jadi setelah pengarang menjelaskan tentang muamalat. Jadi sebelum al-wajibat ini pembahasan tentang muamalat, transaksi. Sebagaimana kemarin kita singgung bahwa di dalam kitab ini di awal itu dikaji tentang akidah, setelahnya yang di tengah-tengah itu fiqih, juga disebutkan nanti di situ sebagian transaksi atau jual beli yang diharamkan. Kemudian al-wajibatul qalbiyah, bab tentang akhlak. Jadi setelah penjelasan tentang muamalat, kemudian apa setelah itu apa? Wa minha an-nikah, di antara muamalat itu, di antara transaksi itu, an-nikah adalah bab nikah. Di muamalat itu juga dijelaskan tentang nikah. Wa nafaqatul wajibah, dan nafkah yang wajib. Dan nafkah yang wajib. Syar'a fil kalam ala wajibatul qalb. Maka beliau muallif menjelaskan tentang kewajiban hati. Faqal faslun fi bayanil wajibatil qalbiyah. Maka beliau muallif pengarang berkata, fasal, ini fasal penjelasan tentang kewajiban hati. Al-wajibat bentuknya jamak, kewajiban hati. Bentuknya jamak karena di sini kewajiban bukan hanya satu. Lumayan banyak kewajiban hati. Wa hiya ma yajibu 'al mukallaf. Maksudnya apa yang dimaksud dengan al-wajibatul qalbiyah, kewajiban hati? Ma yajibu 'al mukallaf min a'mal qulub, yaitu sesuatu yang wajib bagi setiap orang yang mukallaf min a'malil qulub, dari amal-amal hati. Ya. Jadi pembahasan ini tentang kewajiban hati. Jadi memang sangat penting kita mengetahui kewajiban hati ini. Sangat penting. Juga sangat penting selalu kita memperhatikan hati kita. Karena bisa jadi seorang itu dari hati bisa terjatuh pada maksiat. Bisa jadi terjatuh pada maksiat. Di rumah sendiri bisa jadi dia terjatuh pada maksiat. Nggak interaksi, nggak ketemu sama orang lain umpamanya. Tapi meskipun dia sendiri bisa jadi terjatuh pada maksiat. Makanya harus sering kita memperhatikan hati kita. Karena kata para ulama, al-qalb itu sari'ul taqallub. Hati itu cepat itu berbolak-balik. Bahkan jelas pada hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Di dalam jasad seorang itu, kata Rasulullah, dalam badan seorang itu, kata Rasulullah, mudghah, ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau seandainya daging itu baik, niscaya yang lainnya juga baik.
Jadi kalau seandainya daging itu, segumpal daging itu baik, maka seluruhnya baik. Artinya perilakunya baik, matanya baik, lisannya baik, perilakunya baik, semuanya baik. Kalau dalam apa? Dalam hati itu baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau seandainya yang segumpal darah, segumpal daging itu buruk, niscaya yang lainnya juga akan buruk. Ya. Minal wajibatil qalbiyah. Jadi di sini beliau akan memulai apa saja kewajiban-kewajiban hati. Minal wajibatil qalbiyah. Di antara kewajiban-kewajiban hati, al-imanu billah adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-imanu billah. Yang pertama disebutkan di sini kewajiban hati adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman ini adalah modal utama seorang muslim. Modal utama seorang muslim. Karena dengan imanlah seorang muslim akan beruntung, akan selamat, akan dengan modal iman inilah seorang itu masuk ke dalam surga. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Wa man ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yuzlamuna naqira. Jadi maknanya barang siapa yang berbuat amal-amal soleh, amal-amal kebaikan, wa huwa mu'min, dan dia itu adalah seorang mukmin, faulaika yadkhuluna al-jannah, maka mereka itulah yang akan masuk surga. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan yang masuk surga, orang-orang yang masuk surga itu hanyalah orang-orang yang beramal soleh, kemudian dia beriman. Wa huwa mu'min. Kalau seandainya ada orang beramal baik, kelihatan baik, tapi ternyata bukan mukmin, maka mereka tidak akan masuk surga. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa huwa mu'min, dia itu adalah seorang mukmin. Faulaika yadkhulunal jannah, maka mereka itu akan dimasukkan ke dalam surga. Wala yuzlamuna naqira, dan tidak akan disiksa sedikit pun. Jadi inilah modal utama seorang muslim, yaitu keimanan. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan lagi, al-imanul jazim. Al-imanul jazim biwujudihi ta'ala ala ma yaliqu bihi. Al-imanul jazim, itu keimanan, al-imanul jazimi biwujudihi ta'ala, keimanan yang kuat dengan adanya Allah Subhanahu wa taala, keimanan yang jazim dengan adanya Allah Subhanahu wa taala, ala ma yaliqu bihi, yaitu dengan keimanan kepada Allah itu yang layak bagi Allah. Yang layak bagi Allah. Jadi keimanan itu harus apa? Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus dengan sesuatu yang layak bagi Allah. Artinya tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Tidak menyekutukan Allah dengan makhluknya.
Artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupakan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi ini adalah dasar apa? Dasar keimanan seorang muslim. Karena seorang muslim ketika dia beramal kebaikan, beramal soleh, umpamanya sholat, atas dasar apa seorang itu sholat? Tentunya karena apa? Karena beriman kepada Allah. Kenapa orang itu melakukan puasa? Karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang itu membayarkan zakat malnya? Karena orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dasarnya. Ini adalah dasar. Kalau dasarnya ini rusak, semua amal kebaikan yang dilakukan niscaya tidak akan diberikan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa huwa ma'al iman bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga apa? Disertai dengan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak cukup hanya mengatakan saya beriman kepada Allah tapi tidak beriman kepada Rasulullah. Jadi dua-duanya harus diimani. Beriman kepada Allah juga beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ati dzikruhu, yang akan disebutkan atau akan datang penyebutannya. Aslul wajibat, itu asal kewajiban. Wal imanu bima jaa'a anillah, dan beriman dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah juga beriman kepada apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala? Minal awamiri wan nawahi wal akhbar bi annaha haqq, yaitu dari perkara-perkara minal awamir, dari hal-hal yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, wan nawahi, dan juga larang-larangan, wal akhbar, dan kabar-kabar yang datang dari Allah, bi anna haq, bahwasanya semuanya itu adalah benar. Jadi apapun yang disuruh dan dilarang dan apapun yang diberitakan, semuanya itu wajib kita benarkan. Ya. Wal imanu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara kewajiban hati itu beriman kepada Rasulullah. Beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu Rasulullah haqqan. Bahwasanya Rasulullah Muhammad adalah utusan Allah. Benar-benar utusan Allah. Jadi kita seorang mukmin mengimani, wajib kita mengimani bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Wajib kita mengimani bahwasanya Nabi Muhammad benar-benar adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa bima jaa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Juga beriman dengan apa yang datang dari Rasulullah. Jadi kita setelah kita juga beriman kepada Rasulullah, juga kita mengimani apa saja yang datang dari Rasulullah. Artinya apa saja yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minal ahkami wal akhbar. Itu seperti hukum-hukum. Hukum wal akhbar, dan juga kabar-kabar. Berita-berita yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Paham ya? Wa huwa al-'amalu bi-tha'ati lillahi wahdahu. Kemudian di antara kewajiban hati adalah al-ikhlas. Al-ikhlas. Apa yang dimaksud dengan ikhlas? Wa huwal 'amalu bit-tha'ati. Wa huwal 'amalu bit-tha'ati lillahi wahdahu. Itu amal ketaatan. Suatu amal ketaatan lillahi wahdahu. Lillahi wahdahu. Jadi seorang beramal kebaikan ketaatan semata-mata karena mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan amal soleh hanya karena Allah semata. Ini yang dimakan dengan ikhlas. Di amalnya itu harus amal yang soleh, amal ketaatan. Jadi bukan maksudnya semua amal itu tergantung niatnya. Itu bukan ikhlas namanya. Jadi jangan sampai salah paham kita. Jadi yang dimaksud dengan ikhlas itu amal kebaikan. Amal kebaikan. Amal bitta'ah, amal ketaatan. Jadi seorang beramal ketaatan, salat umpamanya kan amal ketaatan. Puasa amal ketaatan. Mengaji amal ketaatan. Dia melakukan amal-amal soleh tersebut hanya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama harus diperhatikan amal tersebut harus amal yang baik, amal yang soleh. Kemudian dia melakukannya hanya semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan ikhlas. Bukan maksudnya setiap amal perbuatan itu tergantung niatnya. Hanya ada orang itu karena salah paham dengan hadis Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal ketaatan itu tergantung niatnya. Jadi dia memahami bahwa setiap amal itu tergantung niat. Ada orang mencuri, kalau niatnya baik katanya itu akan berbuah pahala. Tidak. Ada orang mencuri umpamanya tujuannya untuk memberikan makan kepada orang miskin. Nah, ini bukan apa? Ini kan bukan amal ketaatan. Bukan amal ketaatan. Ya. Kemudian dijelaskan ai an yukhlisun niyyata min an yaqsida biha 'inda al-'amal as-salih mahmadatan nas wan nadhru ilaihi bi'ain ihtiram. Artinya seorang mengikhlaskan niat min an yaqsida biha 'inda al-'amal as-salih, dari bertujuan dengan amal tersebut mahmadatan nas, untuk dipuji manusia, wan nadhru ilaihi bi'al ihtiram, dan supaya dia dipandang orang lain dengan pandangan yang ihtiram, dihormati. Jadi tujuannya hanya untuk dipuji dan dihormati. Hanya orang yang beramal seperti ini niscaya dia tidak ikhlas. Kemudian di antara kewajiban hati wan nadamu al ma'asi, yaitu menyesal atas perbuatan maksiat atau bertaubat dari perbuatan maksiat. Karena kata Rasulullah, at-taubatu an nadam. Taubat itu adalah menyesal. Menyesali perbuatan segala maksiat. Ai an yastash'ira fi qalbi nadam. Artinya seorang itu merasa fi qalbihi an-nadam. Dia merasakan penyesalan dalam hatinya.
li'annahu 'asallah. Kenapa dia menyesal? Karena dia telah berbuat maksiat kepada Allah. Wa hadza wajibun fil ma'asi kulliha. Dan penyesalan ini, menyesal dari maksiat ini wajib dari semua maksiat. Menyesali perbuatan maksiat ini wajib bagi seluruh maksiat. Sawan kanatil ma'siyatu saghiratan am kabiratan. Baik perbuatan maksiatnya itu kecil ataupun perbuatan maksiatnya itu besar. Jadi meskipun maksiatnya itu kecil, wajib seorang itu menyesali perbuatannya tersebut. Apalagi maksiatnya itu besar. Kemudian wattawakkul 'ala Allah. Juga di antara kewajiban hati adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala wahdah semata. Artinya seorang mukmin itu meyakini, mengimani bahwasanya la dharra wa la nafi'al haqiqati illallah. Tidak ada yang memberikan mudarat, juga tidak akan ada orang yang memberikan manfaat illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang mukmin wajib mengimani bahwasanya segala apapun itu pasti terjadi karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal muraqabatu lillah wa hiya istidamatu khaufillah ta'ala bil qalbi بحيث يحمله ذلك على أداء ما أوجب الله وترك ما حرمه. Kemudian di antara kewajiban hati adalah muraqabatu lillah. Apa muraqabatu lillah? Wa hiya istidamatu khaufillah ta'ala bil qalb, yaitu selalu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati. Jadi seorang selalu merasa takut kepada Allah taala dalam hati. Bihaitsu yahmiluhu dzalika ala ada'i ma aujaballah wa tarki ma harrama. Jadi dengan itu membuat dia, dengan merasakan takut ini, membuat dia mengerjakan apa-apa yang diwajibkan Allah dan meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang selalu muraqabatulillah itu biasanya dia akan apa? Dengan merasakan takut kepada Allah, selalu merasa takut kepada Allah, inilah yang membuat dia melaksanakan kewajiban dan meninggalkan keharaman. Kenapa orang itu tidak meninggalkan sholatnya? Tentunya karena takut akan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang itu tidak melakukan keharaman, meninggalkan maksiat? Tentunya karena takut kepada Allah. Inilah yang disebutkan dengan apa? Muraqabatu lillah. Merasa takut kepada Allah, selalu merasa takut kepada Allah. Baik dia waktu sendiri ataupun sesama orang lain. Baik itu dia ketika sendiri ataupun ketika bersama orang lain. Tak merasa takut kepada Allah. Kenapa seorang itu tidak melakukan apa? Tidak mencuri, padahal mungkin sudah ada kesempatan baginya untuk mencuri. Tentunya apa? Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal seandainya banyak sekali orang itu bisa berbuat maksiat, tidak ada yang mengetahui, tapi dia meninggalkannya. Kenapa? Tentunya karena ada muraqabatulillah. Selalu merasa takut kepada Allah taala.
Paham ya? Terlalu cepat kira-kira ini. Terlalu cepat. Kurang cepat. Oh, Sampai sini atau lanjut? Gimana? lanjut, Pak. Hah? Lanjut? Lanjut, Pak. Bahasa apa? Nah, ini kayak suara cowok ya? Ada cowok? Siapa ini? Bentar ya. Ini kayaknya sebagian ini ada yang kenal ini. Ya, insya Allah ini. Ya, kita lanjut ya. Kemudian di antara kewajiban hati, waridho an taqdirillah. Waridho an taqdirillah. Ridho akan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bima'na taslimi lahu. Itu dengan makna, dengan arti dia menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tarkil i'tirad, dan tidak menentang. Tidak menentang, tidak membangkang atas takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tarkil i'tirad alaihi fi syai', tidak menentang atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala pada sesuatu apapun. Mimma qaddarahu wa qadahu, dari apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qadahu, dan juga telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sa'un kana hulwan am murran, baik itu takdir Allah yang hul itu artinya manis, am murran atau pahit. Di apapun yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang mukmin wajib ridha. Baik yaitu ditakdirkan Allah sehat, dia ridha. Baik itu dia diberikan Allah sakit, kefakiran, kemiskinan, semuanya harus merasa harus ridha akan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak menentang. Sebagian orang itu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala umpamanya memberikan dia cobaan, sebagian membangkang, sebagian ya'tarid 'ala Allah, menentang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian bahkan terjatuh pada kekufuran, mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak adil, mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak peduli terhadapnya. Sebagian wali'adzubillah, dia katanya sudah beramal ketaatan bertahun-tahun, dia tidak pernah meninggalkan sholat, tetapi masih saja seperti itu, tidak ada kemeningkatan. Ini adalah sesuatu yang harus kita jauhi. Dia seorang mukmin harus ridho akan segala ketentuan Allah terhadapnya, tidak menentangnya sedikit pun, baik dalam hatinya ataupun dalam lidahnya. Kemudian di antara kewajiban hati selanjutnya adalah ta'zimu sya'airillah, mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga wajib kita mengagungkan syiar-syiar Allah. Seperti azan, itu kan syiar Allah. Hajj, itu juga haji, syiar Allah. Zakat, puasa, dan seterusnya. Jadi seorang muslim wajib mengagungkan syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wasyukru ala ni'amillah,
Juga di antara kewajiban hati adalah syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pemana di sini disebutkan asyukrul wajib bima'na adam isti'maliha fi ma'siyatil mun'im. Di kata para ulama, syukur itu terbagi menjadi dua. Ada syukur yang wajib, juga ada syukur yang sunnah. Syukur yang wajib, ini yang disebutkan dalam kitab ini. Bima'na adam isti'maliha fi ma'siyatin. Itu dengan arti seorang itu tidak menggunakan kenikmatan untuk berbuat maksiat. Ini yang dimaksud dengan syukur yang wajib. Ketika seorang mukmin menggunakan seluruh nikmat yang diberikan Allah terhadapnya dalam ketaatan, berarti dia sudah dikatakan apa? Syukur. Telah bersyukur yang wajib. Sudah bersyukur yang wajib. Artinya dia sudah menjalankan kewajibannya. Kalau syukur yang sunnah yang kedua, itu mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi bukan maksudnya di sini kalau ada orang saya bersyukur. Ashkurullah, saya bersyukur kepada Allah. Nashkurullah, kita bersyukur kepada Allah. Kemudian dia menggunakan lidahnya dalam kemaksiatan, menggunakan matanya dalam maksiat, menggunakan matanya, kakinya, dan anggota lainnya dalam maksiat, dia berarti belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin kajian pada hari ini kita cukupkan sampai sini saja. Kalau ada yang mau ditanyakan ataupun mungkin tadi ada keterangan yang yang tidak sesuai dengan yang sudah kita pelajari, mungkin bisa kita memurojaah bersama. Dan ini kan murojaah namanya. Karena bukan maksudnya saya di sini lebih alim, lebih berilmu. Karena di antara yang dengar ini mungkin sudah banyak sekali telak di kitabnya. Ya, monggo yang ada saran atau ada pertanyaan. Ya, kalau tidak ada kita akhiri dengan tahlil, sholawat dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi wafirli wa liwalidayya wal mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.